Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihi al-karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Di akhir ayat wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak ada oleh bahasa yang pantas kita sampaikan di bulan yang barokah, di hari yang luar biasa istimewa, karena kita bisa bertemu bertatap muka dalam acara berpacu dalam bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita insya Allah bukan hanya di dunia, tapi nanti dalam surga Allah. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaat. Tentunya bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Dari 12 bulan Allah hadirkan dalam satu tahun. Bulan ini bulan bagaimana kita untuk meningkatkan kualitas dan kualitas kesolehan kita, kesolehan. Karena kapan lagi berjalannya waktu tambah hari kita kan tambah usia. Ini hari kan rata-rata masih 20-30 ya. Kalau saya di bawahnya masih 18 hari buat. Lima orang yang maka orang yang cerdas itu orang yang bisa membagi waktu, bisa menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani. Itu adalah hadirnya Ramadan. Maka kita rohani stabil. Karena puasa itu sendiri artinya menahan sesuatu yang bisa mengatakan puasa dan mengatakan pahala puasa. Maka itu tentunya tidak mengundang balik dari berapa hasil dari berapa dia cuma tidak dikasih. Tetanganya dari dunia. Alhamdulillah tidak dikasih. Saya punya anak 3, sudah punya mantu, sudah punya cucu, istri baru 1. Istri baru 1 mas. Tapi ada niat saya, ada niat. Saya berkasih di Kalimantan. Allah ya Rabbi. Nanti jawaban. Ya orang yang mau saya sama nggak lama, pentingnya sekitar jam 8 selesai. Tapi ya yang penting kita ikan sama terus sama. Ikan sepat ikan gabus ikan lele sama enggak bulan. Ikan sepat ikan gabus ikan lele sama cepat bagus mau seperti lele. Maka di Jakarta beli burung gagak. Kalau badan itu burung gagak yang ular. Kalau aku jangan takut. Iya. Alhamdulillah enggak sama, enggak dalam. Insyaallah singkat padat tapi mudah-mudahan benar. Dijadikan bekal buat kita bagaimana kita menjadi pribadi yang tadi disampaikan kita menciptakan kebersamaan. Karena dengan kita bersatu akan kuat. Ya, ciptakan kebersamaan ini untuk bagaimana terciptanya suatu tujuan yang baik, yang apa yang kita harapkan. Karena tidak mungkin sesuatu itu akan tercapai kalau tidak ada kebersamaan. Makanya tadi ada istilah bersatu kita teguh, berjalan kita Ramadan itu bahasa Arab artinya membakar dosa. Bagaimana membakar dosa kita? Masya Allah, kita nggak makan, nggak
dari adzan subuh sampai waktu maghrib ketika adzan maghrib dikumandangkan. Bahkan survei membuktikan selama bulan Ramadan dari 5 waktu ada adzan yang dinanti-nanti sama kita, yaitu adzan maghrib. Adzan maghrib itu luar biasa. Iya, kalau ada dulu itu kurang begitu ya, masih lelah ya. Tapi adzan maghrib dinanti sama kita. Dan betul kata Nabi bahwa risal ini nafkahatan, orang puasa itu mendapatkan 2 kegembiraan. Yang pertama adalah Idul Fitri, di saat berbuka. Ya Allah, orang buka puasa ini luar biasa senang. Sampai-sampai menanti saat mau bukanya itu kan, terutama mau maaf ya, ibu kreatif banget. Ibu-ibu mau buka sampai penuh buat buka puasa. Apa dia dimasukin semuanya buat apa? Buat buka puasa. Dan ternyata Masya Allah ketika dari maghrib melihat air putih begitu berharga. Begitu berharga bisa buka puasa. Allah menghilangkan dahaga jemaah yang Allah. Dan saya ingin kepada para jemaah, kalau buka puasa mohon maaf puasanya jangan pakai puasa ngancem. Bagi gampang dia pola, nanti memakin. Ya. Jadi rahimahullah nanti di saat adzan maghrib ini masih ada setengah bulan ke depan. Segera buka puasa, minum air putih, sunnah memakan buah kurma kalwada. Kurmanya ganjil. Jadi setelah minum air putih, makan buah kurma kan ganjil ya. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. 13, 15 kilo. Kalau proses begitu, proses karena mampir malam alhamdulillah ada tugas kultum Ramadan, jadi sampai Ramadan. Ini sebenarnya proses mohon maaf ini hari ini karena Mbak Mel telepon proses bisa lewat. Sebenarnya saya diundang hari bersamaan di Andiras, cuma kali ini Andiras jadi saya nggak pakai, nggak datang Andiras. Yang kedua diundang juga di bawah buahnya, saya terima bawah buahnya. Bagian mana no? Tidak undangan itu mana? Saya Pak Haji sama di Palu, saya mau orang Palu. Begitu, makanya alhamdulillah bisa silaturahmi di PT apa? Semoga asisinya ya, amin. Ayo sejahtera. Terus nanti semua wajib orang kaya semua. Amin. Di guru mau mati, pengen dulu kan? Pengen dulu. Yang dipertanyaan pendidikan. Enggak. Nah itu yang masalahnya. Tapi namanya umroh, haji harus pakai duit. Ingat yang kuat niat. Ingat yang kuat. Tapi yang kedua kamu gak usah banyak-banyak sebenarnya. Sampai nggak? Amin ya Rabbal alamin. Iya, orang berangkat umroh mau maaf harus menunggu tetangga saya bisa berangkat umroh jual kampung, bisa umroh. Cuma tukarnya kampungnya tuh tanahnya dijual juga. Tanahnya dijual juga. Jadi berangkat umroh karena jual kampung sama plus jual tanah. Ya pantas ada yang juga. Yang penting ya kembali ke orang-orang Ramadan artinya membakar. Bagaimana tidak dibakar dosa kita karena kita tidak makan, tidak minum, Masya Allah. Karena Allah. Makanya perintahnya, ya anjuran itu, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan siapa yang puasa iman dan ikhlas. Jadi puasanya bukan karena mertua, puasanya bukan karena suami, bukan karena tetangga, karena bukan dekat sama mesin musola. Tapi puasanya iman, karena iman. Wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridho dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampuni dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dosanya diampuni oleh Allah. Jadi jujur kita ini punya dosa nggak? Ya. Termasuk dosa punya dosa betul? Betul. 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 Dosa punya dosa juga sama. Apalagi punya ngomong. Mohon maaf. Jangan sampai kita ngomong tapi nggak bisa melakukannya. Itu kalau bahasa Inggrisnya jargon, ngerti?
jargon bisa ngajar oleh sok. Yang rahimahullah, maka yang namanya puasa iman karena Allah ampuni dosa yang telah lalu. Dan ini satu paket. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang kawin, mudah-mudahan kita tidak kawin di musola di rumah kawin ya. Kawin ya. Nah, saya kalau nggak kawin minimal ya kan ada 8, ada 23, ada 11, ada 23. Yang di rumah juga nggak apa-apa. Kalau kan hanya dalam rumah tuh, saya kalau nggak kawin. Terus mohon maaf ya, kalau kita pengen sukses nih, kita pengalaman Pak Ustaz. Pak Ustaz juga sama itu mohon maaf. Ya dari proses ya ini demi sedikit, alhamdulillah. Dulu Pak Ustaz mau tahu, nanti tahu istri saya. Nah makanya ingat kalau lagunya Ida Laila itu berkesan banget. Boleh nggak saya nyanyi? Tapi kalau suaranya nggak enak jangan diomongin ya. Jangan di sini di belakang. Iya. Iya. Bagus boleh lah. Jago rekaman. Ada Ida Laila. Bagi lagu ini tak selalu. Belum. Waktu hidup susah kita berdua makan sepiring, kita bersama. Halo, ini kamu nontonin saya? Sudah kasih mic. Coba jangan proses hidup ini. Kau hidup kita masuk sukses, proses. Allah pengen melihat sampai ya di mana kesabaran kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tanamkan dalam hidup ini ada syukur, ada sabar. Syukur yang rahimahullah artinya apa? Mempergunakan nikmat dari apa yang Allah kasih untuk kebaikan. Nikmat alhamdulillah. Alhamdulillah. Badan sehat alhamdulillah. Punya rezeki alhamdulillah, bisa puasa alhamdulillah, badan sehat alhamdulillah, panjang umur alhamdulillah, bisa puasa alhamdulillah, nggak punya pacar alhamdulillah. Jangan Allah minta mudah-mudahan pacarnya Mbak Soleha, pacarnya Mas Soleha, cari pasangan suami istri, mohon maaf gak perlu ganteng, yang penting pantas dua kondangan. Emang itu juga kriteria begitu kan dalam hadis Nabi. Di zamannya cari pasangan yang menyenangkan, tapi cintanya karena Allah bukan karena tampan. Tampan itu relatif, cantik itu relatif. Berjalannya waktu, mohon maaf, kalau kita cinta ya karena kecantikannya ya 20, 30, 40, 50 masih bertahan cantik. Tapi kalau udah 70 udah 80 mata udah lamur, gigi udah pada gugur, mata udah kabur, mata udah berkabur, jalan udah mundur-mundur, maka masih kayak gugur campur sayur. Pada datang semua hati-hati terjebur. Itulah berjalannya waktu, usia tambah. Kalau kita cinta karena cantik, karena tampan, coba. Tapi kalau cintanya karena Allah, nanti membawa sendiri kecantikan. Mohon maaf, dari dalam. Kalau hatinya cantik, itu nanti dengan sendirinya auranya pun juga akan indah dilihat. Ini kayak bapak, insya Allah. Wajahnya bercahaya semuanya. Ada doa. Amin. Emang benar yang cantik, tampan, masya Allah. Ini masih ada yang ujian ada? Ada yang ujian? Ada berarti surah. Masya Allah. Perjalanan masih jauh. Makanya tadi, masya Allah luar biasa. Ciptakan kebersamaan agar cita-cita kita terwujud.
Sapu akan ada kekuatan kalau disatukan. Sapu lidi itu ada kekuatan kalau satu. Tapi kalau bersatu bisa membersihkan itu, ya, debu-debu. Ya begitu pun sama. Kita juga sama. Kalau kita bersatu, itu akan dibuka jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini PT bisa maju dengan apa? Dengan tadi kita harus saling berpikir, saling bersyukur, saling membantu satu dengan yang lainnya. Dan kunci hati-hati hambatan majunya sesuatu. Hadir ada di antara kita mempunyai penyakit kolbu. Makanya jauhkan penyakit dalam kolbu kita. Satu, sombong, jauhin sombong. Gak perlu ada yang disombongin. Semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita sama di mata Allah. Saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya, saling kerja sama satu dengan yang lainnya. Aman semua. Biasanya penyakit sombong itu ada 3 kemungkinan pendukungnya. 1, biasanya kalau orang kaya. Orang kaya sombong, orang miskin. Kalau orang kita kayak kita nggak pakai jam, nggak pakai minggu, nggak pakai bulan, sesat habis. Sombong itu. Yang kedua, kenapa orang sombong? Karena cantik dan tampan, sombong. Lalu yang ketiga, orang punya ilmu, sombong. Maka ketika jadi orang kaya, jadi orang tampan, jadi orang cantik, jadi orang yang berilmu, dia tahu semakin tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, penyakit yang bisa menghambat karir kita sombong. Lalu yang kedua, al-hasad, iri hati. Makanya buang jauh-jauh iri hati. Kalau ada sahabat kita, siapapun itu maju, kita belajar. Kenapa dia maju? Tahajudnya bagus. Kenapa dia maju? Dia jujur, dia disiplin, dia tanggung jawab. Itu yang membuatnya terus mendapatkan jalan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buang sifat iri hati dengki. Itu membuat doa kita susah diangkat terakhir. Dan penyakit menurut medis itu faktornya dari hal yang diantaranya iri hati. Orang beli kalung dia yang bingung. Orang beli cincin dia masuk angin. Orang beli cincin dia masuk angin. Orang beli kulkas dia yang panas. Orang beli parabola dia beli parame. Terus kapan majunya kalau terus berpikir terus mikirin rezekinya orang, sementara kita nggak ada syukur tadi di awal. Syukur alhamdulillah kita sudah punya pekerjaan di sini, banyak saudara-saudara kita, sahabat kita yang dari pagi sampai siang bawa itu S1-nya, S2-nya cari pekerjaan. Karena Allah belum buka buat dia. Kita sudah dibuka rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Tidak banyak. Yang penting bertanya. Pak Ustaz, dia guru udah 25 tahun. Menurut Pak Ustaz, mohon maaf. Yang 25 tahun itu satu juta. Tapi Pak Ustaz udah bisa nyekolahnya ada. Pak Ustaz mohon maaf ya, ini tak harus diminta supaya kita termotivasi. Pak Ustaz mohon maaf, alhamdulillah S2 gitu. Karena apa? Disiplin, sabar, syukur, ridho, dan terus husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Kalau kita minta sama Allah, nggak mungkin nggak dikasih sama Allah. Dunia ini kecil. Apa yang susah bagi Allah? Kalau kita minta sama Allah, mohon maaf, yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah, yang sedikit jadi banyak. Yang penting dekat dengan Allah. Kan Pak Ustaz ini kan profesinya simatupang. Nanti nggak simatupang? Simatupang siang malam tunggu panggilan. Bapak tahu Pak, Bapak mau balik Pak? Iya, Pak Ustaz alhamdulillah dari Bujana. Pak Ustaz bersyukur, bersabar. Kalau di rumah buka Quran saya nangis kepada Allah, ya Allah, ijabah doa saya. Saya pengen haji dengan umur, alhamdulillah. Allah kasih
gaji sejuta, anak 3 semuanya sekolah di pesantren, kuliah. Tapi kenapa cukup tadi ada rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata uang 1 juta itu Masya Allah dikembangin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat rezeki min aisyah yang kasih. Anaknya alhamdulillah di sana, dipercaya sama kiainya di sana. Dapat beasiswa, alhamdulillah tiap bulan biasa bayar. Dari anak dibantu, makasih ya Allah. Itu rencananya Allah. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu penting. Karena dengan syukur kasih dan atum pasti dibuka rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang alhamdulillah saat ini kita masih berpuasa, bersyukur kepada Allah. Mungkin ada saudara-saudara kita yang di rumah sakit saat ini masih dihimpun sendiri, masih menunggu jadwal yang sebentar lagi masuk ke tempat operasi yang penyakitnya akan diangkat. Lalu kita masih ngeluh sama Allah. Bagaimana kalau dikumatkan ibadah nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan, kata Allah. Kita berjalan masih bisa ke kantor. Ada saudara kita yang saat ini mau nggak bisa, aku jalan kemana lagi atau keluarganya. Kita alhamdulillah. Makanya sehat itu mahal, duit itu nomor sekian. Sehat itu nomor 1 setelah iman sehat. Makanya ibu bapak mohon maaf mbak, mas, beli mana? Punya duit 100 juta tapi sakit, sama nggak punya duit sehat di mana? Pilihannya dua, jangan yang ketiga. Kalau Pak Ustadz kita boleh yang ketiga betul. Sehat ya banyak duit, karena duit juga itu penopang mudahnya segala urusan. Apa sih yang nggak pakai duit sekarang? Semua pakai duit, naik Grab duit, ya kan? Beli apapun duit. Makanya minta Allah yang sumbernya duit, sumber yang hasil rezeki Allah. Makanya rezeki itu ada 2 ya. Ada rezeki yang melalui gaji kita, ada yang rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu udah proses seringkali itu dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Pulang ceramah karena dibawa IBC, itu kan juga nggak disangka-sangka. Mohon maaf ya, saya nggak ingetin bapak. Enggak, saya enggak. Saya datang ke sini benar enggak ngalami sesuatu yang penting, pengertian gimana caranya. Mohon maaf. Nanti juga saya tidak sampai selesai sholat yang habis ini aja langsung pendek. Karena saya ceramah di Masjid Jami Kecamatan Sriwijaya malam ini malam 17. Jadi makanya ya pas ajar maghrib malam 17 ini. Hah? Malam 17 ya? Lupa ya? Cepet banget. Kalau sepause sih kayaknya lama. Karena bayangnya tiap malam masih-masih. Bayang amplop ya. Emang puasa dari amplop dibuangin. Iya. Yang itu mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalannya waktu itu cepat hari. Itu 17 hari. Kita dibujuk, Masya Allah, udah 20 hari. Apalagi udah malam 21. Cepat kan? Lebaran. Udah berapa yang mau amin? Amin. Biar kita umurnya amin. Amin. Umurnya biar sampai 85 amin. Sampai 90 tahun. Amin. 100 tahun. Amin. Udah aminin aja. Amin doang amin. Yang penting sehat lahir. Amin. Kalau kita minta sama Allah boleh. Tahu nomor lagi ada ya Allah panjangkan umur dan kebaikan ya Allah. Tidak sedikit ada orang cerita yang usianya udah 105, 110 tahun. Tapi masih sehat. Itu yang barokah. Tapi kata Nabi diingatkan dalam hadisnya, amr ummati baina sab'in wa sittin, umurku ya dan umatku itu tidak kurang dari 60 tahun. Kalau saya sekarang udah 53. Kalau saya ditakdirkan 100 tahun, berarti sisanya masih lama. Amin. Amin dong. Amin. Tapi tadi antisipasi, kita perlu waspada. Nabi udah nyampein usia umur umatku 60-70. Selebritis ditahbilan meninggal dunia 29. Kalau Rasul itu akan Rasul 65. Orga itu 29 lebih. Terus Oke Berjudi kenal. Terus lagi dia kenal. Apa ya?
Apa? Karena saya lihat, Masya Allah, selebritis lagi naik daun. Jeffrey Al-Bukhari meninggal dunia usia 40 tahun. Habib Muzik 40 tahun. Mudah-mudahan. Karena yang namanya umur itu gak harus tua, Mas. Enggak. Kadang orang lagi ceramah, Masya Allah, berdiri ceramah, meninggal. Makanya gak usah duduk dari tadi. Apa kita tahu dengan kematian? Gak perlu ditakuti kalau kita punya amal soleh yang kapan itu. Yang penting kita soleh, yang penting soleha, yang penting kita baik. Karena kenikmatan tadi, pertama, orang puasa satu, di saat buka. Yang kedua, ketika berjumpa dengan Allah, itu kenikmatan yang luar biasa. Kita lihat alam aja luar biasa indahnya, nikmatnya. Apalagi yang menciptakan alamnya, itu bakal ketemu sama orang yang puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa perlu ditakuti? Yang perlu kita senantiasa renungkan dalam hidup ini, bagaimana bekal nanti menghadap Allah. Sudah kita siap untuk mendapatkan syurga dan lahir kita masuk surga atas izin Allah karena amal soleh kita. Amin ya Rabbal. Amin. Kita sampai udah setengah jam, Mas. 2 jam. Ya kan paginya jam berapa sekarang? 18, 12. Saya tambah ini menit. Ya rahimahullah. Maka orang yang berpuasa adalah bagaimana melatih diri kita menjadi orang yang disiplin waktu. Waktu sholat kita sholat, waktu kita buka puasa kita buka puasa. Dan di situ Masya Allah ada bagaimana kebersamaan bisa berpuasa. Ada buat kita gitu kan, dengan pasangan, dengan anak-anak kita buka puasa bersama luar biasa. Jarang kita temukan makan bersama. Kalau saya alhamdulillah sudah rumah tangga 28 tahun sama Umi, itu selalu makan bersama, tidur bersama, kondangan bersama, jalan-jalan bersama. Seperti bersama sama sekarang. Bisa-bisa kalau saya romantis itu. Benar. Saya yang enakan juga, saya yang enakan. Istri saya yang enakan juga, yang daging saya. Siap-siapkan nama istri nikmat banget. Istrinya juga luar biasa nyiapin gitu ya. Air sebelum saya minta, istri saya nggak tahu pahala ya. Tahu pahala gitu kan, pada siapa yang menyiapkan air putih buat suaminya 1 gelas, minta nanti kalau punya suaminya siapin ya minum, jangan ambil sendiri bilang siap. Ambil gelas sama mbaknya, itu tuang air putih, tawarin, Mas minum putih, minum putih, ya kan? Yang kalah, yang ini, ya tawarin. Itu sebenarnya gelas itu pahalanya sama dengan apa solusinya 100 rakaat. 12. Di sini ada yang sudah punya suami, Mbak kalau ngasih minum siapin tekonya, Mbak. Jadi kalau habis iya kan? Iya, habis Mas, cobain lagi. Biasanya dapat 200 Pak. Cobain lagi 300. Itu Masya Allah indahnya luar biasa. Maka kalau kita benar-benar mempraktekkan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari, nanti pasca Ramadan kita menjadi orang yang disiplin waktu. Allah ingin bagaimana sholat di awal waktu, sama juga dalam pekerjaan karyawan yang pernah terlambat harus tepat waktu supaya apa? Supaya kerjaan kita aman, ya kan? Jadi Ramadan itu ada training buat kita terbiar buat kita. Agar kita senantiasa menjadi orang disiplin dan bagi kita tapi jangan dipegangin dulunya. Allah itu nikmatnya masa luarnya. Saya anjurkan kepada remaja, mas, yang berumah tangga, kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan rumusnya nih biar kita doanya juga sama Allah, ridho orang berpergi. Kalian bisa sukses. Ini adalah doa dari orang tua. Ridhonya orang tua. Makanya kalau kalian nanti jadi orang yang sukses, jangan pernah lupa jasa orang tua, muliakan orang tua, doakan orang tua. Demi
Allah. Kita bisa seperti ini, kita semua bisa seperti ini. Ini doa orang tua. Ya, kita kerja masya Allah di kantor yang nyaman. Coba lihat teman-teman kita, usia kita, seperjuangan dengan kita, mungkin masih jauh dengan kita. Ini doa dari orang tua. Maka ketika kita semua yang hadir pengen disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, muliakan orang tua kita, bahagiakan orang tua kita, doakan orang tua kita. Lalu yang kedua, kalau kita punya orang tua, muliakan orang tua kita, sayangi orang tua. Lalu yang ketiga, kalau pengen sukses, yang sudah punya suami, yang sudah punya suami, minta doa sama suami. Setiap mau berangkat kerja cium tangan bulan kali, cium tangan bulan kali. Ya. Terus kan, yang udah punya suami, kita dicium ketika suami. Itu pahalanya sama yang mencium Hajar Aswad. Masya Allah, Hajar Aswad cuma tahu. Saya waktu mencium Hajar Aswad itu ribuan ratusan orang itu. Di rumah ada Hajar Aswad. Makanya pagi-pagi ya, jangan lupa Hajar. Hajar Aswad. Hajar. Saya tiap pagi kalau mau berangkat cium. Ya, syukur bersaudara bersama. Baik, jadi kunci rumus sukses kita kan bersama dengan baik, kita saling bersinergi, saling bekerjasama, kompak, ya saling membantu lainnya. Dan jangan lupa saling berdoa. Doa itu agar kalian semua kesehatan. Amin. Atasan kita juga sehat. Amin. Semuanya. Amin. Terus ACC semakin jaya. Jaya. Saya sampaikan, bila ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti, bila ada kata yang salah jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Kemudian cendrawasih sekian dan terima kasih. Burung gagak, burung merpati, nama-nama burung. Cakep. Kita doa ya. Langsung habis ini, Mbak, Mas, nanti tinggal nunggu aja nanti. Saya langsungnya Pak udah kerja. Amin. Amin. Oh, baca dulu boleh. Yuk kita pandu ya. Bantu Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika antutu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bersama berbuka bersama semua. Prank itu belum. Ih, Mbak Des.